Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi masih di kantor Laki. Kebetulan juga ada beberapa lagi warga masyarakat yang melaporkan bahwa nih maraknya kejadian matel yang berkedokan matel, tapi isinya lebih ke begal kayaknya. Karena perampasan yang memang luar biasa yang mereka lakukan seperti itu. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini terjadinya sering di Cibungbulang. Kemarin sempat juga kita ke Cibungbulang, ke Polsek Cibungbulang. Nah, mungkin kita sebagai warga masyarakat lebih memberikan toleransi. Tapi kalau misalkan emang ini harus sering terjadi, kami pun juga orang Cibungbulang menyayangkan, karena bukan hanya di daerah kita saja yang ramai di sini, sampai ke luar-luar juga. Wah, Cibungbulang banyak matel, Cibungbulang banyak begal. Kami sebagai warga masyarakat juga patut menjaga nama baik Cibungbulang. Itu yang paling terdasar kepada aparatur pemerintahan, terutama Muspika. Kami berangkat dari kepedulian. Ini warga masyarakat ada juga yang resah beberapa kali datang ke kami. Kenapa tidak harus datangnya ke pihak kepolisian atau ke pihak yang berwajib untuk datang? Ini tinggal bagaimana kita menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak Muspika bagaimana untuk bisa menyikapi perihal masalah ini. Nah, ini juga ada teman-teman nih, termasuk ada beberapa dari lembaga. Ada si Abah juga hadir. Lucu. Ini yang lucunya lagi, orang Cibungbulang diambil motor paksanya sama orang Cibungbulang juga gitu. Ini kan aneh. Ditambah kenal, deket, sering nongkrong, sering ngopi, sering apa segala macem. Tapi saat negosiasi, ini kayaknya dipersulit. Ini persoalan sebetulnya. Persoalan bagaimana ya kita kalau sebagai warga masyarakat kan tidak bisa berbuat banyak apa-apa karena ada penegakan hukum. Karena emang di negara kita itu negara hukum. Tapi bila mana misalkan emang hukum ini juga tidak bisa kita pijak, tidak bisa kita memberikan hal sesuatu yang ada nilai baik untuk kemasyarakatan, ya bagaimana bila mana emang masyarakat ini juga bisa bergerak secara bertubi-tubi? Ini yang jadi persoalan ini Cibungbulang nih, gimana ini? Kan motor-motor siapa yang diambil? Deris. Tahu yang ngambilnya? Tahu. Mukanya tahu, alamatnya tahu, rumahnya tahu. Oh, ini karena masih orang-orang Cibungbulang gitu. Oke, ketemu di season berikutnya deh. Kita follow up dulu ke orang, temen yang emang kesehariannya seperti itu. Ya, karena kita jebul gak kenal, coba kita ke rumahnya deh. Ya. Begini Pak, ini permasalahannya sudah mungkin dari 1 minggu ini warga masyarakat khususnya di Cibungbulang sudah beberapa kali. Ini yang lucunya lagi lapornya ke kantor Laki gitu. Tapi walaupun bagaimana, Laki punya kepedulian khusus tentang Cibungbulang karena Laki juga teman-teman yang ada di sini cinta terhadap Cibungbulang. Tinggal kembali lagi nih ke Muspikanya, mau berjalankah dengan ketentuannya mereka masing-masing, punya tugas silahkan. Kalaupun tidak juga mungkin kami sebagai warga masyarakat yang akan bergerak untuk membantu meringankan tugas-tugasnya mereka seperti itu. Ini sebetulnya tugas kepolisian seperti itu. Hanya saja ini teman-teman sudah kumpul bagaimana berembuk baik untuk bagaimana kelancaran atau keamanan Cibungbulang yang kita cintai gitu ya. Kebetulan juga ada Pak Ustadz tuh, Ketua DFI, juga ada Pak Ustadz yang lain. Ini ponakannya. Terus si bapak ini kemarin siapa? Nak Rumpin. Lapor juga ke beliau. Ini ponakannya. Ini motor diambilnya secara paksa. Ini jadi khawatir buat kita bagaimana. Yang lucunya lagi orang Cibungbulang juga gitu. Jadi kenal. Kalaupun kita membuat pelaporan yang mutlak, yang resmi terhadap ini, nah tinggal kembali lagi ke tindakan ke pihak kepolisian mau seperti apa. Itu saja. Kita masih kooperatif, bisa baik-baik saja karena walaupun bagaimana kita memiliki orang tua yang ada di Muspika, ada Dan Ramil, ada Polsek, ada kecamatan, ada RT, ada RW, ada lurah, ada seperti apa menjaga masing-masing konstitusional wilayahnya seperti itu. Ya kami mau warga masyarakat yang ikut-ikut aja, ya, seperti itu. Ya, Kalau Pak, kalau Muspika
jika tidak mengambil sikap, mungkin kami atas nama masyarakat mengambil Ya, sikap. ya. Kira-kira begitu Pak Playa. Kan? Coba ini. Oke gitu. Mungkin sekarang mau kita sounding dulu pihak kepolisian mau seperti apa arahannya dari pihak kepolisian. Karena walaupun bagaimana mereka yang penting punya hak dan kewajiban. Karena ini sudah menyangkut ranah kejahatan yang sudah mereka lakukan. Sampai nenek-nenek apa dibawa motornya sampai orang suruh pulang. Kayak tersistem gitu. Iya, kayak tersistem ini. Kayak tersistem ini artinya premanisme yang berkedok patel ini jangan sampai berkeliaran bebas. Artinya ini kan pihak berwajib yang harus ngambil sikap sebenarnya mah gitu. Nah ini karena emang banyaknya persoalan ini datangnya ke kantor Laskar Anti Korupsi karena emang mereka kemana lagi mengadu sebenarnya mah karena emang ada indikasi pihak berwajib juga ada korelasi gitu. Menduga ya bukan ada gitu, menduga kami di situ arahnya. Tambah? Bapak tambahan? Ya selaku warga Cibubur dan juga saya mengharapkan Cibubur kondusif ya, kondusif karena memang hal ini adalah hal yang memang sangat merugikan warga masyarakat dan terutama praktek-praktek premanisme harus dihilangkan di Cibubur karena memang itu bentuk perampasan ya sesuai dengan legalitas kan nggak bisa ya nggak bisa langsung diambil kan harus ada harus ada aturan-aturan mainnya. Contoh harus ada fidusia ya kan, fidusia, fidusia, terus ada sampai putusan pengadilan dan yang lain. Memang harus dijalankan kalau memang seorang yang paham tentang hukum dan legal di perusahaan. Itu saja mungkin mari kita sama-sama berjuang demi Cibubur yang aman, bersih dan juga kondusif. Terima kasih. Pak. Video foto nih Pak? Hah? Foto ya? Foto? Oke, foto dulu. Oleh hukum, negara kita negara hukum. Laskar Anti Korupsi 745 dari awal dari pembentukan kami di PJ Bupati Bogor belum pernah takut kita membela masyarakat. Apalagi teman-teman dari BPKW kan ada dari teman-teman DPR semua. Semua teman-teman, jadi kita berbuat baik di ormas itu kita dilindungi undang-undang, tapi kadang-kadang kita sekarang seakan-akan image kita semua teman-teman di ormas disangka meresahkan, preman segala macam. Tapi yang jelas-jelas ada sekelompok perkumpulan yang mengatasnamakan bekerja sama dengan pihak dunia anti atau apalah itu malah di luar bisa berhukum. Dan ketika kita tidak bersatu, ini tidak akan beres. Minimal kami dan ketua sudah bicara kemarin malam sudah kita diskusi bahwa pertama kami akan layangkan surat juga. Mereka pun punya badan hukum, kita pun nanti berbadan hukum bahwa untuk menyelesaikan kasus sewa beli ini adanya debitur dan kreditur seharusnya pengadilan yang harus memutuskan. Kita akui memang masyarakat dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya ada yang memang buat prestasi tidak bayar 2-3 bulan dan kita teman-teman ormas dari PKB dari PPK dari Laskar Korupsi juga itu tidak membenarkan itu. Tetapi kalau ada rupa berikan bahwa ini itu 3 bulan sudah bayar, silakan nih Laskar Korupsi yang presiden kami mau bekerja sama juga kita kawal itu mana yang memang bermasalah, tetapi berikan unitnya itu kepada debitur. Siapa tahu dengan pembinaan bukan dirampas, bukan dibinasakan, dia akan lebih baik gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan pertemuan sore ini ketika kita bukan preman, kita bukan diskusi di pinggir jalan, baik diskusi di pinggir jalan begini daripada kita diskusi di yang ber-AC tapi kita bermanfaat bagi masyarakat. Enakan kia ngopi bareng segala macam tapi santai. Oke. Setuju. Di bawah naungan ketua daripada Laskar Korupsi 745 kita buat nanti teman-teman juga bilang sama teman-teman yang lain bersatu kita bikin surat secara resmi bahwa aliansi apalah namanya
nanti kita akan bikin surat resmi. Mereka resmi, kita resmi. Iya, Tambahan tuh. betul. Benar, silakan. Tambahnya Iya. gitu. Apa yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana ada salah satu kubu pun juga di dalam kubunya juga bobrok. Nah, ini juga jadi persoalan. Ya. Oleh penegakan hukum kita terhadap apa yang ada di wilayah kita ya Cibung Bulang. Hanya saja kan seperti meremlek mereka seperti itu. Makanya kan aliansi ini juga kumpul. Bagaimana kita akan bersurat kepada pihak penegak hukum. Bagaimana caranya untuk bisa menilai perbaiki kan? Seperti itu dengan mekanisme ini sekarang seakan-akan terbranding warga Cibung Bulang itu di Depok juga terkenal dengan Cibung Bulangnya, di Citeur juga terkenal dengan Cibung Bulangnya. Apalagi waktu itu Lebaran banyak orang dari Jasinger dari mana-mana. Ini banyak yang kejadian di sini. Nah, kita sebagai warga masyarakat Cibung Bulang, tentunya karena kecintaan kita terhadap Cibung Bulang, ayo kita jaga marwah Cibung Bulang yang baik-baik. Betul. Nah, kita waktu kita akan bersurat seperti itu. Ketika Bapak MBR gimana Pak? Ya, sepakat sampaikan. Sepakat bahasa kedua pihaknya korupsi omongan seperti itu sangat mendukung saya. Oke, siap ya. Oh iya, siap. Bersatu buat masyarakat kemanfaatan dan kemanfaatan hukum. Buat hukum. Nah, Cek, saya tegasin ya, kali ini maksudnya kita ultimatum juga 1 kali 24 jam hadirkan dan tolong Honda Vario yang kemarin ditarik ya, yang menyerahkan itu uploadnya plat nomor MI5364UG. Kita tunggu 21 kali 24 jam. Kalau tidak, kita akan bergerak. Kita sebagai aliansi semua di Cibung Bulang akan bergerak. Ya, mohon ultimatumnya, ya kan? Terima kasih. Jadi izin saya akan pertegas juga, Kang Aceh ini bukan 1-2 kali kejadian. Saya mengultimatum hari ini. Kebetulan juga ini aliansi sudah kumpul di sini. Bergerak dari tadi. Hanya saja saya sounding juga dengan teman-teman. Bagaimana gitu kan? Karena di sini juga ada wilayah hukum yang bisa berlaku. Nah dengan sounding itu, saya juga mempertegas ke teman-teman. Bila mana 1 kali 24 jam